Kemudian yang terakhir, apa hanya 3 kewajiban itu? Tidak juga sebetulnya. Tapi 3 kewajiban itu mewakili, saya kira, sebagian besar dari apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, mewakili tentang bagaimana kita menyiapkan proses mendidik anak kita sejak sebelum dia lahir. Yang kedua, mewakili tentang kewajiban kita untuk mendoakan anak-anak kita, karena memilihkan nama itu kan berarti mendoakan. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, itu mewakili bagaimana kita harus mengajarkan agama dengan cara yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang lain-lain tentu saja ada banyak kewajiban kita, tetapi rasanya detail-detail kecilnya itu tercakup dalam 3 hal yang tadi kita sebutkan itu. Sampai kapan kita wajib mendidik anak kita? Sebetulnya tidak ada batas, cuma anak kita itu menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya setidaknya sampai dia balik. Itu standarnya. Tetapi pendidikan yang kita berikan kepada anak kita itu berlangsung bisa saja sepanjang hayat kita, sepanjang dia masih menjadi anak kita dan kita masih menjadi orang tuanya. Itulah sebabnya kenapa ketika Sayyidatuna Aisyah itu menjadi istri Rasulullah, Fadilah sudah dewasa itu, sudah lama berkeluarga dengan Rasulullah. Lalu Sayyidatuna Aisyah ini melakukan kesalahan kepada Rasulullah. Itu Abu Bakar itu ayahnya, Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Itu datang ke Aisyah, hampir mau menampar Aisyah itu, karena beliau merasa tersinggung anaknya melakukan sesuatu yang kurang ajar, yang beliau anggap kurang ajar kepada Rasulullah. Hampir saja ditampar, sampai Rasulullah kemudian mencegah Abu Bakar dan beliau kemudian tidak jadi menampar putri beliau itu. Nah, itu kan menjadi petunjuk bagi kita bahwa bahkan hingga anak kita dewasa, kita juga masih punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan, menegur, menasihati dia, tentu dengan cara-cara yang berbeda dengan ketika dia masih kecil. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Kiai. Ibu, ini biar imbang Pak Kiai, saya curiga sama bapak-bapak. Kok seakan berbicara anak hanya ibu aja. Ini bapaknya gimana nih maksudnya? Pandangannya terhidup terlalu berat sehingga doa yang tadi itu menarik. Ya Allah, saya pasrah ajalah kepadamu. Mau anak ini gimana pokoknya urusanmu. Apakah memang begitu? Makanya untuk sesi yang kedua ini saya memberikan juga buku yang gratis sampai 6 nanti, nggak apa-apa. Biar Iqbal atau Ja'far yang bayarin. Cuma harus bapak-bapaknya yang nanya. Bapak-bapaknya keberatan cicilan atau memang bagaimana? Karena bapak-bapaknya serius sekali, tapi seakan kok kayaknya pandangannya ini urusan anak itu bukan urusan ibu-ibu aja. Bayangin Pak Kiai, di Bali urusan kiamat kecil, kalau anak nggak ada yang bisa ngantar sekolah. Karena kita nggak ada mikrolet di sini. Makanya bapak-bapak kan ngambil gampang, ibu-ibunya warung. Makanya jadi itu silakan. Saya berikan kesempatan untuk bapak-bapak bertanya. Mas Ganteng mau nanya. Nah, Mas Ganteng ini luar biasa. Jadi saya bukan mau reunian Madura. Baik, silakan bukunya Mas Ganteng. Sudah punya anak kan? Alhamdulillah. Ini Mas Ganteng. Terima kasih Mas Junedi atas kesempatannya. Mohon maaf salah satu Pak Kiai, saya mau bertanya. Kira-kira saya punya anak berapa? Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 putri Pak Kiai, yang jaraknya kurang lebih 2,5 tahun. Dan ini yang menjadi perubahan hidup saya selama ini, yang dulu belum sempat terbayang seperti apa yang disampaikan Pak Kiai.
saya tidak sempat terbayang untuk mendidik anak-anak saya harus memilih pasangan yang bagaimana itu tidak ada kriteria. Bismillah pokoknya Pak Kiai, sudah ada benih-benih cinta, bismillah. Alhamdulillah, dan saya bersama istri bekerja di tempat yang keduanya terikat Pak Kiai, sama-sama mengajar di sebuah lembaga pendidikan formal yang kalau izin itu akan mengorbankan guru lain untuk menggantikan atau mengorbankan murid-murid kita yang telah membayar administrasi ke lembaga ini. Dan pada akhirnya di anak kedua, karena kebetulan anak pertama saya titipkan, di anak kedua saya mulai berpikir apakah saya atau istri yang akan sejenak berhenti dari lembaga pendidikan formal. Itu yang menjadi kebingungan saya selama ini. Mungkin sebagaimana Pak Kiai sampaikan, anak adalah amanah yang luar biasa. Begitu. Saya melalui proses curhat, sharing kemana-mana, saya memutuskan untuk sementara waktu saya yang berhenti untuk mengajar di pendidikan formal. Sementara waktu ini keputusannya begitu, dan akan menjadi pengusaha sepertinya begitu. Sehingga nanti anak saya tidak terlantar, kewajiban nanti bisa akan begitu. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan apa saran atau wejangan kepada kami yang masih keluarga muda, gitu, keluarga muda yang hidup di Bali begitu keras. Ya, terima kasih Pak Kiai, mohon. Lanjut. Begitu Pak Kiai, mungkin ada saran atau apa motivasi kepada saya, karena sebelum saya mengambil keputusan yang akan berakibat panjang nantinya, biar ada sedikit saya pertimbangkan lagi. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, dampak corona Bali ini memang paling parah untuk dampak ekonomi. Jadi kalau cuma 2 hari panjenengan ini kurang, karena kita akan mendengarkan curhatan bapak-bapak. Kalau kita pindah lembaga lain mungkin saya sebenarnya mengambil tisu nggak jadi, karena nggak jadi netes tadi. Ayo saya tawari bapak yang lain ini gimana? Sudah cukup? Apakah sudah terwakili oleh ini? Tisu ini saya ini saya kasih buku juga bapak, tapi jangan bikin ini waktu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini Pak Kiai, singkat saja, seperti yang telah disampaikan Pak Kiai tadi tentang 3S tadi, saya kira pertanyaan saya mungkin akan mewakili sebagian besar orang tua. Bapak atau ibu Pak? Bapak, Ibu. Nah, itu apa namanya? Seperti yang Pak Yai bilang tadi, S pertama kedua tadi itu kan udah terlanjur, gitu. Istilahnya udah terlanjur, udah terlanjur, udah ada anak juga. Ya. Apa itu? Seandainya, ini alhamdulillah mungkin tidak terjadi sama saya. Seandainya yang pertama dan kedua memilihkan pasangan, terus ngasih nama, mungkin gimana solusinya seandainya semuanya itu udah terlanjur dan kurang baik atau gimana gitu, solusinya ke depannya itu bagaimana Pak Yai? Itu aja yang saya sampaikan. Itu aja itu. Ini ada solusi dari ibu, katanya cari lagi. Ikhlas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan dari
Mas Ganteng ini. Nah, itu dilema yang memang dihadapi oleh banyak orang. Kemarin ketika saya mengisi di Banyuwangi juga ada pertanyaan yang mirip seperti itu. Saya bekerja, istri saya juga bekerja, kami tidak punya waktu untuk mengasuh anak di rumah-rumah. Memang harus ada yang dikorbankan, saya kira. Anak kita itu adalah investasi terbaik kita, dan pilihan kita lah itu pada akhirnya. Kita mau memilih untuk mengasuh anak kita, membesarkan investasi kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, atau tidak. Dan mana yang akan dipilih oleh Pak Misbah ini, ya, saya yakin insya Allah dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Tinggal mungkin diistiqorohkan saja, minta petunjuk kepada Allah mana yang, apakah langkah yang saya pilih ini langkah yang menurut pengetahuan Allah itu mengarahkan hidup saya kepada sesuatu yang diridhoi olehnya atau tidak. Tapi insya Allah saya yakin dengar apa yang beliau tanyakan tadi, saya yakin bahwa beliau dan ibu adalah orang tua yang baik, yang insya Allah berpikir dengan sangat keras bagaimana pendidikan anak-anak beliau berdua bisa dilangsungkan dengan cara yang paling baik. Pilihan apapun yang dipilih dengan niat yang tulus seperti itu, insya Allah akan jadi pilihan yang terbaik. Saya kira itu. Kemudian kalau yang S3 tadi itu Pak, sebetulnya yang sudah kita lewatkan mungkin yang pertama saja. Jadi yang selamat ketika lahir. Kalau yang kedua, selamat ketika mati, itu kan belum kita belum mati, anak-anak kita juga belum mati. Jadi masih panjang, bukan panjang, masih ada lah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meraih yang S2 ini, S yang kedua ini. Yang mungkin lewat yang dua yang tadi tugas dari Umar bin Khattab tadi itu, ya, yang memilih pasangan dan memberi nama yang baik. Bagaimana jika saya ingin ambil contoh yang paling ekstrim, misalnya bagaimana jika misalnya alhamdulillah bahwa anak yang lahir dari sepasang laki-laki dan perempuan itu adalah hasil dari, katakanlah maaf, dari zina misalnya. Kemudian lahirlah dia menjadi seorang anak. Dalam agama Islam diyakini bahwa anak itu tidak menanggung dosa, tidak menanggung dosa sama sekali dari perbuatan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Tetapi bahwa ada pengaruhnya bagi anak, saya kira itu ada Pak. Sama seperti secara fisik, kalau kita pernah secara fisik ditimpa oleh sesuatu, katakanlah dipukul, kemudian sampai retak tulang kita misalnya, itu kan efeknya akan terus ada. Cuman satu hal yang menarik dari manusia ini, karena kita adalah makhluk yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan langkah-langkah kita, maka manusia selama dia masih hidup, dia akan terus berada dalam proses. Orang yang paling baik ibadahnya, bertahun-tahun, puluhan tahun beribadah dengan cara yang luar biasa, belum tentu di akhir hayatnya dia akan memperoleh akhir yang baik atau husnul khotimah. Dan sebaliknya, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sepanjang hidupnya boleh jadi pada akhirnya dia akan melakukan kebaikan yang justru mengantarkan dia ke surga. Kisah-kisah tentang itu saya kira banyak sekali, dan Bapak dan Ibu saya kira sudah mengetahui dengan hal tersebut. Artinya apa? Artinya kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Misalnya begini, tadi disampaikan bahwa salah satu kewajiban kita adalah memilih pasangan yang baik. Bagaimana jika pasangan kita ternyata tidak terlalu ideal juga? Ya nggak salah juga pada akhirnya. Manusia bisa berubah. Pasangan kita yang awalnya tidak ideal bisa berlatih, belajar untuk menjadi ideal. Maka yang paling penting dari memilih pasangan yang ideal tadi itu sebetulnya bagaimana kita ini, Bapak dan Ibu,
sama-sama berproses untuk menjadi orang yang semakin soleh, semakin baik dari waktu ke waktu. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk kebaikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan jadi masih proses terus ini. Insya Allah kita semua berproses menuju ke sana. Saya Pak Misbah sebetulnya masih baru juga, baru tahun 2008 saya menikah. Tapi anak saya menang lah, saya sudah 6 Pak. Tentunya 1. Jadi mudah-mudahan lah kita semua ini, Bapak Ibu punya anak-anak yang baik-baik, soleh dan soleha, bisa menjadi ayah dan ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin. Itu saja mungkin.